Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruddin Ahsin, NIM 192. Saya akan menjelaskan tentang tugas seorang manajer SDM. Yang pertama adalah merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya. Yang ketiga, melakukan pelayanan karyawan. Yang keempat, memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan. Yang kelima, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung. Yang keenam, mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. Yang ketujuh, menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti memediasi pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang struktur organisasi pada usaha Gipsum Suparman. Struktur organisasi pada usaha ini itu masih kekeluargaan karena bisnis ini dimiliki secara pribadi, dan struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bos. Tugas mengelola usaha Gipsum, tanggung jawab menjadikan usaha tersebut semakin maju. Yang kedua adalah bendahara. Tugas melayani pembayaran setiap pembeli. Tanggung jawab menghitung setiap uang yang masuk dan keluar. Yang ketiga adalah pengrajin atau pembuat. Tugas membuat produk gipsum. Tanggung jawab hasil produksi bagus, bekerja keras, terampil, dan ulet. Yang keempat adalah pengantar barang. Tugas mengantar pesanan dan mengoperasikan produk. Tanggung jawab mengantar barang sampai kepada pembeli dan dalam keadaan baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurang kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab keempat, produk perusahaan. Yang pertama, jenis produk. Dalam perusahaan bisnis Gipsum ini telah menciptakan berbagai macam jenis, list, dan tempat lampu DO. Di antaranya yaitu minimalis Mandarin, minimalis besar, cengkeh minimalis kecil, list S merak, pita kecil, pita besar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat atau peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan list dan DO diantaranya yaitu alat, cetakan, list, dan DO, ember, kuas, tali, dan GP. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku pembuatan gipsum diantaranya yaitu casting, merupakan bahan pembantu utama dalam pembuatan list dan DO. Yang kedua adalah semen putih. Semen putih akan dicampurkan dengan casting tersebut. Yang ketiga adalah air. Nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk mencampur casting yang sudah dicampur dengan semen putih. Yang keempat, roving. Yang kelima, minyak. Minyak ini digunakan sebagai pengoles dalam cetakan. Yang poin berikutnya, proses pembuatan. Dalam proses pembuatan list dan DO melalui beberapa berikutnya proses pembuatan. Dalam proses pembuatan list dan DO melalui beberapa proses kegiatan, diantaranya yang pertama, proses awal. Siapkan cetakan lalu oleskan minyak ke dalam cetakan tersebut. Yang kedua, mencampurkan bahan casting yang sudah dicampur dengan semen putih ke dalam ember berisi air. Yang ketiga, adukkan tadi dituangkan ke cetakan sedikit demi sedikit hingga merata. Yang keempat, setelah adukan merata, selanjutnya ditambahkan roving di atas adukan tadi. Yang kelima, pada ujung roving jangan lupa dikasih tali sebagai penggantung. Yang keenam, list dirapikan kembali dengan mal sampai benar-benar rapi. Yang ketujuh, setelah didiamkan kurang lebih 15 menit, angkat list tersebut dan gantungkan.
Yang poin D, keunggulan dan kelemahan produk. Yang pertama, keunggulan atau kelebihan produk ini dari produk yang lain yaitu tidak mudah patah. Yang kedua, tidak tahan air atau keadaan lembab. Yang keempat, belum adanya usaha jenis di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozi Nuri Anwar, NIM 181 dari kelas MBSE 4. Akan menjelaskan salah satu materi proposal dari kelompok saya, yaitu tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran dibagi menjadi dua. Pertama yaitu tentang target dan segmentasi pasar. Segmen pasar yang dibidik adalah wilayah undaan Kudus dan sekitarnya. Diperkirakan dengan jumlah penduduk di wilayah undaan tersebut. Jika 0,5% dari jumlah penduduk yang menjadi sasarannya pemasaran terkait terhadap produk list dan DO, maka akan ada calon konsumen sekitar kurang lebih 15 konsumen. Usaha pemasaran Gibson saya ini tentunya kepada orang-orang yang sudah mempunyai rumah sendiri dengan rata-rata pendapatan menengah ke atas maupun menjalin sebuah relasi dengan kontraktor perumahan. B. Strategi pemasaran. 1. Produk, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan menekan harga produksi agar harga jual tidak terlalu tinggi. 2. Place. Lokasi atau tempat yang kami pilih untuk dijadikan proses produksi juga menentukan keberhasilan dalam menggarap target pasar. Dengan memilih lokasi yang strategis yang tidak terlalu jauh dengan lingkungan masyarakat, hal ini akan menjadi hal positif bagi kelangsungan usaha yang kita rintis. 3. Promosi. 1. Dengan melakukan promosi kepada para konsumen dengan cara yang menarik atau bisa dengan menunjukkan gambar list DO maupun pemasangan plafon Gibson yang bagus dan tentunya sangat indah untuk menarik para konsumen. 2. Memasang banner di pinggir jalan maupun dengan membagikan brosur yang berisikan produk usaha kepada rekan-rekan. 3. Satu lagi, promosi dapat dilakukan dari mulut ke mulut, karena dengan cara ini dimungkinkan mampu menjaring pelanggan jauh lebih banyak. Dengan cara ini dapat menemukannya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muihan Arianto, NIM 183. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang rencana keuangan. Yang pertama yaitu adalah modal awal. Modal awal di sini perkiraannya yaitu ada investasi, ada tanah milik sendiri, dan ada bangunan, peralatan, dan lain-lain. Contohnya investasi itu sudah nggak ada modal. Yang kedua adalah tanah milik sendiri, juga nggak ada modal. Yang ketiga adalah bangunan di sini dikasih modal 15 juta dan 15 juta. Yang selanjutnya itu ada peralatan itu dikasih modal itu 23 juta. Untuk yang lain-lain itu modalnya adalah 6 juta. Jadi total modal awal itu ada 44 juta. Untuk selanjutnya yang kedua adalah modal kerja. Di sini modal kerja itu 1 bulan biaya pegawai, 1 bulan biaya operasional, dan total modal kerja dan total modal awal. Di sini 1 bulan biaya pegawai yaitu adalah 4 juta. 1 bulan biaya operasional itu 2,5 juta. Dan yang total modal kerja itu 6,5 juta, dan total modal awal itu 50,5 juta. Adapun spesifikasi jenis-jenis investasi, yaitu jenis investasi itu ada bangunan, peralatan, transportasi, dan lain-lain. Untuk bangunan itu spesifikasinya itu luas 9 meter dan 7 meter bangunan, tembok, harganya 15 juta.
Untuk peralatan yaitu cetakan, cat dan lain-lain itu 5 juta, dan transportasi itu 18 juta. Untuk lain-lain misalnya paku, semen putih itu 6 juta. Jadi totalnya itu adalah 44 juta. Untuk yang sumber dana modal awal itu ada tipe, ada sumber, ada lama pinjaman dan jumlahnya. Adapun tipenya itu modal ikutas. Ikutas itu sumbernya itu simpanan sendiri. Untuk lama pinjamannya tidak diketahui. Tapi untuk tipe pinjaman itu keluarga dan saudara-saudara itu itu lebih dari 3 tahun. Jadi kalau untuk modal ikutas itu jumlahnya 34,5 juta, dan untuk pinjaman itu adalah 16 juta. Jadi totalnya itu 55 juta. Itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.